Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat wajah bersemangat Lailak dan Dingning, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Jelas mereka kalah dalam pertandingan, tetapi dari wajah mereka tidak melihat banyak kerugian, tetapi sebaliknya mereka merasa sedikit bahagia. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan Chu Xingyun berkata, ini gratis untuk budak dan budak. Saya mengatakan bahwa, dalam pikiran saya, Anda adalah saudara perempuan saya, yang lebih disayangi daripada saudara. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Lailak dan Dingning mengangguk. Lailak berkata, budak yang baik, saudaraku, selama kamu tidak mengusir kami, kamu bisa melakukan apa saja. Kata-kata Dingning baru saja jatuh, dan Dingning berkata, ya, Brother Chu. Kami akan menjadi budak dan saudari Anda mulai sekarang, oke. Melihat Lailak dan Dingning, Chu Xingyun berkata, permainan judi itu hanya lelucon, tetapi juga untuk menginspirasi Anda pada kenyataannya. Anda selalu saudara perempuan saya dalam pikiran saya tidak akan menerima identitas lain. Selama pidatonya, Chu Xingyun membelai senyum dan memandang Lailak dan Dingning, mengatakan, mulai sekarang, kamu hanya akan bisa memanggilku kakak dan kamu tidak diperbolehkan membawa karakter Chu itu, mengerti? Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Lailak dan Dingning, meskipun sedikit enggan, hanya bisa berbicara dengan patuh. Saudaraku, saudara, mendengarkan suara lembut Lailak dan Dingning, Chu Xingyun mengangguk puas, baiklah ini sangat bagus. Mulai sekarang, saya memiliki dua adik perempuan, dan Anda juga memiliki kakak laki-laki. Saat berbicara, Bai Bing tampaknya mendapat kabar tentang kepergian Chu Xingyun, dan bergegas untuk pertama kalinya. Melihat Bai Bing muncul, Chu Xingyun berkata, saya membiarkan Anda mengatur orang-orang, sudahkah Anda mengatur? Bai Xingyun melirik cemberut, dan Bai Bing berkata dengan tidak ramah, jika kamu belum melihatmu dalam setengah tahun, tidak bisakah kamu mengungkapkan perasaan kehilangan? Sungguh, aku tahu untuk berbicara tentang bisnis segera setelah aku bertemu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, orang kepercayaan di laut, para tetangga di dunia, antara Anda dan saya, mengapa perlu set sopan itu? Setelah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, Bai Bingyan tersenyum dan berkata, lupakan kamu akan berkata, kali ini, maafkan kamu. Selama pidato, Bai Bing berjalan ke Chu Xingyun dan dengan lembut menyesuaikan lipatan di bajunya, lalu mengangguk puas, itu tidak buruk. Aku belum melihatmu dalam setengah tahun, kamu tampaknya memiliki banyak energi, kali ini aku tidak akan mendapatkan banyak kecil. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, panen memang tidak kecil, tapi setelah beberapa saat, mari kita luangkan waktu dan membicarakannya. Sekarang, Anda menjawab saya membiarkan Anda mengatur orang, sudahkah Anda mengaturnya? Bai Bing berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda belum menjelaskannya, saya mungkin akan memikirkannya, dan akan ada kecelakaan dan kesalahan. Setelah jeda, Bai Bing melanjutkan, kapan Anda memberitahu saya apa yang terjadi pada Anda? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun masih benar-benar mempercayai kemampuan Bai Bing walaupun dia akan melakukan kesalahan, tetapi ini adalah harga dari masa muda, uang sekolah harus dibayar, tidak peduli seberapa berbakatnya orang, tidak ada pengecualian. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Lailak dan Dingning, bukankah mereka menggertak? Kami tidak memiliki tuan. Kali ini, saya menyiapkan sekelompok tuan untuk Anda. Sekelompok master. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lailak dan Dingning tampak bingung. Meskipun kekuatan keseluruhan tim Lailak sangat kuat, belum ada master sejati di masa lalu. Di masa lalu, ketika Chu Xingyun ada di sana, tidak apa-apa, tetapi dengan Chu Xingyun pergi, benar-benar tidak ada seorang pun di seluruh tim Lailak yang bisa bertarung. Meskipun kekuatan keseluruhan sangat kuat, ini adalah kasus di dunia ini, jika kekuatan individu tidak cukup kuat, itu tidak akan dikenali oleh orang lain. Lagi pula, yang kuat tidak bisa menyerah pada yang lemah, jika tidak, itu adalah rasa malu terbesar bagi seorang pejuang. Namun, apakah begitu mudah untuk menemukan master, dan Chu Xingyun baru saja berkata, tetapi sekelompok master. Melihat Lailak dan Dingning heran, Chu Xingyun tidak banyak menjelaskan. Di bawah arahan Chu Xingyun, Bai Bing memimpin dan melaju menuju sebuah gedung di akademi. Sepanjang jalan, Lailak dan Dingning berspekulasi, siapa yang disebut master ini, bagaimana bisa dalam kelompok. Segera, di bawah kepemimpinan Bai Bing, sekelompok empat tiba di depan sebuah bangunan kuno. Sebelum membuka pintu, Chu Xingyun memandang Lailak dan Dingning dengan serius, dan berkata dengan suara yang dalam, untuk sementara waktu, apapun yang Anda lihat, Anda harus mengendalikan diri, dan Anda tidak boleh kehilangan akal. Ini sangat penting. Menghadapi Chu Xingyun, Dingning dan Dingning tidak tahu mengapa, tetapi mereka mengangguk dan setuju. Melihat bahwa Lailak dan Dingning sudah siap, Chu Xingyun dengan lembut mendorong membuka pintu gedung.
Begitu saya memasuki gedung, ada bau yang kuat, dan ada banyak dengungan rendah yang menyakitkan, serta suara gigi yang mengepal. Dihadapkan dengan aroma yang kuat, Lailak dan Ding Ning buru-buru menutupi hidung mereka dan tampak jijik. Melihat sekeliling, di aula yang remang-remang, tanah ditutupi dengan perasaan tebal, dan perasaan itu terbaring di tanah, terbaring dengan ratusan kain, pengemis kurus, dan lumpuh. Melihat tingkah laku ini, mencium bau yang sangat bau, Lailak dan Ding Ning hampir muntah. Melihat dari dekat, orang-orang ini tidak hanya cacat fisik tetapi juga ditutupi dengan bekas luka. Dan, sebagian besar bekas luka sudah memborok dan belatung putih melonjak di luka ulcerasi. Bahkan, pada yang terasa tebal, ada belatung putih merayap. Melihat ini, Lailak dan Ding Ning akhirnya tidak tahan lagi, bergegas keluar dari pintu dengan mulut tertutup, dan muntah dengan liar. Melihat Lailak dan Ding Ning yang melarikan diri dari pintu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Awalnya, dia ingin mentransfer kelompok jenius super ini ke Lailak dan Ding Ning, tapi, kinerja mereka ditakdirkan untuk dukungan setia para jenius super ini. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berteriak, "Saya Chu Xingyun." Chu Xingyun. Mendengar nama itu, si pengemis berkedut dan berbisik di tanah tiba-tiba bergidik, lalu tidak mengatakan apa-apa, memanjat dan membungkuk. Dalam suara kusam, bahkan dengan nuansa tebal, suara Koutou masih sangat berat. Ratusan orang ini adalah jenius super pemadam kebakaran generasi muda dalam 300 tahun terakhir. Jangan melihat bagaimana mereka terlihat seperti pengemis sekarang, tetapi 3 tahun yang lalu, mereka hanya meraih satu, yang semuanya terkenal. Seberapa kuat mereka 3 tahun lalu? Sederhananya, ratusan orang 3 tahun yang lalu semua bisa bersaing melawan Nangong Junji langsung, atau bahkan mengalahkan Nangong Junji, super jenius dari Akademi Nanming. Namun, sejak 3 tahun lalu, untuk mengejar aroma air, 5 Junji besar meninggal, hari-hari baik mereka berakhir. Di bawah rencana Nangong Junji, Sima Feifan berulang kali menembak. Ratusan orang ini menderita secara tak terduga. Meskipun mereka tidak mati, tetapi setelah terkontaminasi oleh tanah yang kotor, mereka semua adalah manusia dan hantu. Hanya dalam 1 hari, mereka beralih dari super jenius yang dikagumi oleh semua orang menjadi seorang pengemis yang tidak sebagus seorang pengemis. Tanpa ratusan lawan yang kuat ini, Nangong Junji secara alami berjalan lancar, dan dalam 3 tahun, ia hampir memiliki cukup 100.000 poin. Jika bukan karena ratusan jenius super yang tidak ada di sana, memberi Nangong Junji 10.000 tahun, dia tidak akan ingin mengumpulkan cukup 100.000 poin. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa kekuatan ratusan orang ini melampaui Nangong Junji. Pada tingkat yang lebih besar, ada juga faktor yang menarik. Namun, bahkan mempertimbangkan hubungan mutualisme dan saling menahan diri, ratusan orang ini harus menjadi master dengan nilai yang sama dengan Nangong Junji. Dalam 300 tahun terakhir, di antara generasi yang lebih muda, petugas pemadam kebakaran dari Departemen Pemadam Kebakaran dan 100 penguasa teratas hampir semuanya ada di aula sederhana ini. Mereka semua dijebak dan diserang oleh Nangong Junji, dan tembakan itu semua adalah Sima Feifan, jadi. Untuk Chu Xingyun, semua orang yang hadir sangat berterima kasih. Hari ini, semuanya bukan lagi rahasia, Nangong Junji meninggal di tangan Chu Xingyun, dan Sima Feifan juga dibunuh oleh Chu Xingyun, dan ia hampir dieksekusi. Meskipun Chu Xingyun tidak melakukannya untuk mereka, mereka masih berterima kasih kepada Dade. Setelah semua tidak peduli untuk siapa Chu Xingyun, dia membalas mereka. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, setiap bagian dari adegan telah mengalami kemuliaan dan kemuliaan yang tak terbatas, dan dalam 1 hari, telah direduksi menjadi kehidupan seperti pengemis, dan di antara pasang surut, saya percaya Anda harus memiliki banyak wawasan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana dengan perasaan? Saya tidak merasakan bagaimana itu. Hidup mereka telah diselamatkan. Belum lagi bahwa Sima Feifan sudah mati, bahkan jika dia tidak mati, itu tidak berguna. Jangan melihat Sima Fanfan dapat dengan mudah menghancurkan mereka, tetapi jika Anda membiarkan Sima Fanfan menyelamatkan mereka itu tidak berdaya. Ambil contoh ular berbisa, jika Anda menggigitnya, Anda bisa mati. Namun, tidak mungkin membiarkan ular berbisa menyelamatkan manusia, tetapi ular berbisa hanya bisa meracuni orang, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Hal yang sama berlaku untuk Sima Feifan, yang memiliki kemampuan untuk mencemari tubuh prajurit dengan udara kotor, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan tubuh prajurit yang telah tercemar. Menatap secara mendalam pada semua orang, Chu Xingyun berkata, di masa lalu, semua orang adalah keberadaan yang sembrono, dan mudah untuk menolak meyakinkan orang, tapi setelah mengalami ini, saya percaya, semua orang harus mengerti bahwa selama mereka bersatu hanya ketika Anda bangun Anda bisa meledak kekuatan terbesar Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang tidak bisa tidak saling memandang, dan memikirkannya dengan cermat, jika ratusan orang ini dapat bergandengan tangan, siapa yang berani memprovokasi mereka. Pada masa kejayaannya, ratusan orang yang hadir mewakili Majelis Tinggi Nangong. Jika Anda ingin berurusan dengan kelompok ini, Anda berurusan dengan Majelis Tinggi Nangong. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh 4 kaisar. Anda berurusan dengan Majelis Tinggi Nangong. Jika Anda ingin berurusan dengan kelompok ini, Anda berurusan dengan Majelis Tinggi Nangong. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh 4 kaisar.
Tetapi pada mulanya mereka terlalu susah diatur, terlalu sok suci, dan tidak ada yang mau membujuk siapapun. Sekarang pikirkanlah, tentu saja, harus ada persaingan di dalam, tetapi ketika di luar, mengapa mereka tidak bersatu? Mengapa kita harus saling bertarung? Ketika dihadapkan secara internal, harus ada kontradiksi dalam kompetisi dari kompetisi, dan mereka dapat terus memiliki kontradiksi, yaitu perselisihan internal, urusan internal, dan resolusi internal. Tapi bagaimana kita bisa terus bertarung ketika kita berada di luar negeri? Pada awalnya, ketika saya mendengar bahwa lawan mereka berada dalam situasi yang tidak terduga, mereka masih senang, diam-diam tertawa, dan bahkan minum 3 gelas untuk perayaan. Tapi dalam sekejap, bencana menimpa kepala mereka, dan, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka beruntung, meskipun mereka menderita kesakitan pada hari itu, mereka setidaknya bisa menyelamatkan hidup mereka. Mereka yang bernasib buruk sudah lama mati, dan mayat-mayat itu mungkin busuk. Semua orang tersesat dalam perenungan, untuk sesaat, seluruh aula sepi, dan tidak ada lagi rintihan yang menyakitkan. Dalam keheningan, suara Chu Xingyun berdering dengan jelas, karena tidak ada yang melakukan ini, maka hari ini, aku akan maju untuk membentuk aliansi Nanming. Serikat Nanming. Mendengar Chu Xingyun, tidak ada yang bisa menekan kejutan di hatinya. Jika, sejak 3 tahun yang lalu, ada liga seperti itu akan bagus. Sangat disayangkan bahwa sekarang bukan 3 tahun yang lalu, semua tragedi telah terjadi. Dengan senyum pahit, seorang prajurit bertahan dari rasa sakit di tubuhnya dan menggigil, sekarang sudah terlambat untuk membentuk aliansi Nanming ini. Bagaimanapun, tragedi telah terjadi dan tenaga manusia tidak dapat dikembalikan. Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, orang lain mungkin tidak bisa membalikkan, tapi aku bisa. Selama pidato, Chu Xingyun mengulurkan tangannya ke kedua sisi, membuka tangannya, dan mengosongkan seluruh aula di lengannya. Api suci pengorbanan nirvana. Dengan suara Chu Xingyun, dalam sekejap, seluruh aula tiba-tiba terbakar. Api suci nirvana, yang diwarnai oleh modal, mengalir keluar dari kehampaan dan menyelimuti ratusan orang di aula. Nyala api nirvana yang berwarna kapital adalah nyala derajat 0, yang disebut derajat 0 berarti bahwa tidak ada suhu, jadi. Meskipun permukaannya terbakar dengan keras, nyatanya, nyala api itu tidak akan membakar benda apapun. Dengan penyesuaian positif, suhu nyala api akan meningkat tajam, dari 0 hingga 10 juta derajat. Dengan pengaturan terbalik, suhu nyala api tidak akan berkurang, tetapi akan mengubah kekuatan nyala api menjadi kekuatan nirwana kehidupan. Pada saat ini, nyala api nirvana adalah nyala api baru yang lahir setelah perpaduan api Ziwei, api nirvana, dan api kelahiran kembali melalui perpaduan api keberuntungan. Di bawah nyala api nirvana, kotoran tanah dengan cepat dimurnikan, hancur, dan berubah menjadi jejak api kelahiran kembali emas, dan bergabung menjadi nyala api nirvana. Perubahannya sama seperti sebelumnya, belum lagi merawat ratusan orang pada saat yang sama, bahkan jika hanya satu dari mereka yang sembuh, Chu Xingyun akan kehilangan sebagian besar hidupnya, dan bahkan berisiko kehilangan talenta keturunannya. Ini adalah kasus ketika Yu Zai diselamatkan hari itu. Jika bukan karena bencana, talenta garis keturunan Chu Xingyun sudah runtuh dan runtuh. Namun, setelah menyerap api kekayaan yang telah menumpuk selama lebih dari 10.000 tahun di istana bawah tanah, dan di bawah kekuatan api kekayaan, api nirvana dipromosikan menjadi api suci nirvana. Di bawah nyala api nirvana yang terbakar 0 derajat, banyak belatung dan darah ternoda dari luka semua orang, dan dengan cepat dimurnikan oleh nyala api nirvana. Api nirvana tidak hanya terbakar di permukaan tubuh, tetapi juga menembus kulit, membakar tulang dan pembuluh darah bersamaan. Di depan nyala api nirvana, kekuatan jahat dari tanah, seperti bayangan yang memenuhi sinar matahari, dengan cepat menghilang. Sudah terlambat untuk mengatakan. Ketika nyala api nirvana terbakar dengan hebat, sebuah gas hitam muncul dari 7 ujung semua orang, dan kemudian terbakar, berubah menjadi api keemasan, dan bergabung ke dalam nyala api nirvana. Akhirnya, dengan gelombang besar tangan besar Chu Xingyun, semua api nirvana langsung menyatu. Saya melihat Chu Xingyun dengan kosong, dan kemudian melihat tubuh saya, untuk sementara waktu, semua orang tercengang. Dengan lembut membelai kulitnya yang lembut, barusan, masih ada darah hitam mengerikan berdarah mengalir dengan luka belatung, tapi sekarang, sudah ada sangat bersih, kulitnya putih dan merah, seperti bayinya rata-rata. Mereka semua berdiri dari tanah, dan semua orang menunjukkan ekstasi mereka. Kekuatan telah kembali ke tubuh mereka, dan hanya dalam beberapa napas, mereka telah pulih sepenuhnya dan sepenuhnya. Melihat ekstasi dari semua orang yang mendapatkan kembali kehidupan baru, Chu Xingyun juga sangat senang. Ketika kekuatan nirvana berkondensasi dengan kekuatan kelahiran kembali, efeknya terlalu kuat. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun berkata, "Oke, kamu bilas dulu. Setelah 1 jam, kita akan melihatmu di Paviliun Baiyun." Menghadapi permintaan Chu Xingyun, semua orang mengangguk dengan hormat, dan kemudian mengerumuni mandi. Setelah 1 jam, di dalam Paviliun Baiyun, Lailak dan Dingning duduk pucat di kursi mereka, dan pemandangan yang baru saja mereka lihat masih hidup dan diputar ulang dengan jelas dalam pikiran mereka.
Meskipun perasaan muntah masih sangat kuat, tetapi sekarang, perut Lailak dan Dingning telah benar-benar dikosongkan, kecuali untuk muntah kering, bahkan sedikit air tidak bisa muntah. Melihat Lailak dan Dingning dengan kasihan, Chu Xingyun juga diam-diam menyesal bahwa dia tidak boleh membawa mereka lewat. Namun, Chu Xingyun melakukannya dengan sangat baik. Jika Lailak dan Dingning cukup kuat untuk dikendalikan, maka mereka bisa logis dan mendapatkan dukungan semua orang. Sangat disayangkan bahwa kedua saudara perempuan ini jelas memiliki kemampuan kontrol yang buruk dan mereka kalah dalam pertempuran dengan satu tatap muka. Untungnya, Lailak dan Dingning adalah anak perempuan, jadi lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman. Jika Anda berubah menjadi dua anak laki-laki, ratusan jenius super, saya khawatir mereka tidak akan menerimanya di masa hidup mereka. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun mengeluarkan sebotol es dan menuangkan secangkir kecil untuk masing-masing Lailak dan Dingning. Setelah minum es, aura yang kuat menghanyutkan, dan perasaan kuat muntah akhirnya benar-benar tenang. Meskipun saya masih memikirkan gambar itu, saya masih merasa sangat sakit, tetapi setidaknya, tubuh Lailak dan Dingning telah tenang, dan saya tidak akan lagi merasa sakit. Dalam kontemplasi, ada langkah kaki yang lebat di luar. Mendengar langkah kaki, Chu Xingyun sedikit menatap dan tersenyum pada Lailak dan Dingning, mereka di sini, kali ini. Kalian berdua tidak bisa bersikap kasar lagi, kau tahu. Mengangguk dengan kuat, Lailak dan Dingning menutup mulut mereka takut bahwa seseorang tidak dapat mengendalikan dengan baik, dan perasaan muntah pulih kembali. Segera pintu paviliun Baiyun mengetuk dan dengan persetujuan Chu Xingyun, sekelompok prajurit mengenakan jubah merah mengalir masuk dari gerbang. Melihat dari dekat, ada sekitar 100 orang dalam kelompok seni bela diri ini, masing-masing mengenakan jubah merah. Tidak ada pola di seluruh jubah, hanya posisi dada jubah, dengan benang emas di sulam prem. Plum Blossom memiliki warna keemasan dan total ada 9 kelopak. Perhatikan, setiap kelopak adalah nyala emas. Melihat sekelompok prajurit yang mengalir ke aula, Lailak dan Dingning bergidik. Meskipun wajah semua orang ditutupi oleh jubah merah, prem 9 kelopak emas telah menjelaskan semuanya. Akademi Nanming hanya merekrut prajurit dengan lebih dari 6 peringkat bakat api. Oleh karena itu, di dalam Nanming College, prem 6 kelopak adalah siswa peringkat terendah, yang mewakili bahwa mereka memiliki 6 peringkat bakat api. Chu Xingyun, Lailak, dan Dingning semuanya adalah talenta api kelas 6, jadi bunga plum di dada mereka semuanya 6 petalet. Meskipun talenta api Chu Xingyun kini telah mencapai tingkat 9 dengan peningkatan ranah, ia belum mengujinya kembali, jadi tandanya masih prem 6 kelopak. Prajurit di depan mereka semua adalah plum 9 kelopak, yang berarti, mereka semua memiliki talenta api dari Jiu Pin, yang terlalu menakutkan. 9 kelopak bukan apa-apa, dan yang paling penting, kelopak ini masih berwarna emas. Ini bahkan lebih mengerikan. Kelopak emas menunjukkan bahwa ratusan orang ini adalah 100 master teratas dalam peringkat menara vulkan bumi. Emas adalah yang pertama 100, perak adalah yang pertama 1000, dan cian adalah yang pertama. Oleh karena itu, prem 9 kelopak kecil ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang ini memiliki bakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9, dan 100 master teratas di pengadilan atas Nanming. Dengan ratusan orang berdatangan, lobi paviliun Baiyun sudah penuh sesak. Tersenyum dan berdiri di sana, melihat ratusan seniman bela diri, Chu Xingyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat berikutnya, saya tidak tahu siapa yang membawa kepala. Ratusan prajurit berlutut dengan satu tangan dan mengepalkan tangan ke Chu Xingyun, berkata dengan hormat, terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda, saya akan menunggu, bersedia bergabung dengan Nanming Lions. Dengan lembut memutar-mutar tangannya, Chu Xingyun berkata, terima kasih semua, aku tega, mari bangun. Menghadapi perintah Chu Xingyun, semua orang berdiri dan menatap Chu Xingyun dengan penuh syukur. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, jangan salah paham, aku tidak bermaksud mengancam pencerahan. Jika aku ingin mengancam pencerahan, maka aku hanya akan menyembuhkan mereka yang mau bergabung, bukan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang segera bergerak memang. Jika Chu Xingyun benar-benar ingin, dia bisa menggunakan ini sebagai ancaman, dan mereka yang bergabung akan diperlakukan, dan mereka yang tidak mau bergabung akan dibiarkan sendiri. Semua orang merenung, ekspresi Chu Xingyun serius, Sen berkata, tidak seperti 4 universitas lainnya, tidak ada Kaisar Zun mendukung di belakang Akademi Nanming kami, jadi, bahkan jika Anda dalam kecelakaan, tidak akan ada Kaisar Zun berdiri dan maju untuk semua orang. Mengangguk perlahan, semua orang setuju dengan Chu Xingyun. Berganti ke 4 universitas lain, jika mahasiswa elit mereka dihukum sama sekali, bagaimana mungkin 4 kaisar tidak memiliki tanggapan ini hanya menggali akar lama mereka. Namun, di belakang Akademi Nanming, tidak ada kaisar-kaisar yang mendukungnya. Meskipun Kaisar Ziwei sudah cukup untuk memaksa 4 kaisar, tetapi ketika hal-hal benar-benar melibatkan 4 kaisar, dia berani untuk tidak berdiri. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun dengan benar berkata, lebih baik meminta bantuan daripada meminta bantuan. Lebih baik meminta bantuan. Karena tidak ada yang melindungi kita, maka kita harus bersatu dan saling membantu untuk melindungi diri kita sendiri.
Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, jika tidak, bahkan jika itu nyaman untuk sementara waktu, apa yang akan terjadi di masa depan? Setelah kita keluar dari sekolah, siapa yang akan melindungi kita? Setelah kita diganggu, siapa yang akan membantu kita mendapatkan keadilan? Mendengarkan analisis Chu Xingyun, ekspresi semua orang bermartabat tidak seperti sebelumnya. Memang, di dalam sekolah, mereka masih menderita kekejaman yang begitu. Begitu mereka meninggalkan sekolah dan memasuki masyarakat di masa depan, siapa yang akan melindungi mereka? 4 perguruan tinggi lain memiliki kaisar duduk di belakang mereka, dan kaisar mendukung mereka, dan tidak ada yang berani menggertak mereka sesuka hati. Tapi siapa di belakang mereka? Kaisar Ziwei. Selama 10.000 tahun terakhir, Kaisar Ziwei tidak pernah peduli tentang apapun di luar. Dia tinggal di Akademi Nanming setiap hari. Selama dia tidak membuat masalah di Akademi Nanming, dia benar-benar akan mengabaikannya. Justru karena celah ini, Sima Feifan, di bawah instruksi Nangong Junji, di luar sekolah, menemukan kesempatan untuk menyerang mereka dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Jika mereka tidak pernah bisa meninggalkan gerbang perguruan tinggi, mereka memang dapat menjamin keselamatan dan kekhawatiran, tetapi mereka juga memiliki anggota keluarga, saudara, dan teman-teman. Bagaimana mereka tidak pernah meninggalkan gerbang perguruan tinggi untuk seumur hidup? Begitu mereka meninggalkan gerbang sekolah, keselamatan mereka tidak lagi dijamin. Bahkan jika seseorang membunuh mereka, Kaisar Ziwei tidak akan maju, hanya ketika tidak ada yang terjadi. Dari perspektif ini, aliansi Nanming ini tidak hanya perlu dibangun, tetapi juga harus bergabung. Tidak ada kaisar sendiri yang mendukung mereka. Jika semua orang tidak bersatu sedikit, bagaimana mereka bisa bertahan di masa depan? Pernyataan Chu Xingyun tidak mengkhawatirkan. Selama 10.000 tahun terakhir, para pendahulu dari Akademi Nanming semuanya sengsara. Bahkan jika mereka diganggu, tidak ada yang maju untuk mereka. Belum lagi, di dalam seluruh departemen militer, sekolah Akademi Nanming adalah yang terlemah dalam 3 atau 4.000 tahun terakhir, bahkan seorang marsal tidak pernah keluar. Membantu orang lain dan membantu diri mereka sendiri, melindungi martabat dan kemuliaan Fena Nanming, ini adalah tujuan dari Nanming Alliance. Setelah konsultasi semua orang, Uni Nanming secara resmi didirikan. Awalnya, semua orang ingin menghormati Chu Xingyun sebagai pemimpin, tetapi Chu Xingyun mendorong mundur. Chu Xingyun tidak memiliki banyak minat pada tahta pemimpin. Bayangkan, bahkan roh setan, jurang maut, klan semut setan, dan Chu Xingyun tidak punya waktu untuk mengelola, dan di mana mereka datang untuk mengelola Nanming Alliance. Oleh karena itu, Chu Xingyun, pemimpin aliansi Nanming, tidak akan pernah melakukannya. Bukan hanya Chu Xingyun, bahkan Bai Bing, tidak bisa meluangkan waktu untuk datang sebagai sekutu. Setelah semua, dia bertanggung jawab untuk lebih dari Chu Xingyun, dan ada begitu banyak energi. Baik Chu Xingyun dan Bai Bing menolak untuk mengambil alih tahta pemimpin sekutu, jadi mereka hanya bisa berubah untuk yang lain, tetapi sebagai gantinya, tidak ada yang bisa mendapatkan dukungan semua orang. Ini memang benar, bahkan Nangong Junji tidak bisa diyakinkan oleh semua orang, belum lagi yang lain. Karena itu, setelah semua diskusi sengit, tahta pemimpin ini tidak lain adalah Chu Xingyun. Jika bukan Chu Xingyun, semua orang harus mati, yang disebut aliansi Nanming ini tidak akan pernah dilahirkan. Hidup semua orang diselamatkan oleh Chu Xingyun. Seluruh aliansi juga diinisiasi dan diorganisir oleh Chu Xingyun. Tanpa dia sebagai tuan, tidak ada yang bisa menjadi sekutu. Oleh karena itu, di bawah pengorbanan berulang, bahkan jika Chu Xingyun tidak punya waktu untuk mengelola tahta pemimpin ini hanya bisa didudukan olehnya, kecuali dia. Tidak ada yang bisa mendapatkan kepercayaan dan persetujuan semua orang. Pada akhirnya, atas saran Chu Xingyun, Ding Ning dan Ding Ning, sebagai juru bicara Chu Xingyun, juga menjabat sebagai wakil sekutu untuk mengendalikan dan mengelola seluruh serikat Nanming. Meskipun Chu Xingyun adalah pemimpin aliansi Nanming, sebagian besar waktu ia tidak akan berpartisipasi dalam manajemen aliansi yang sebenarnya. Meskipun Ding Ning dan Ding Ning tidak diterima oleh semua orang, karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Chu Xingyun, semua orang hanya bisa setuju. Bagaimanapun juga ini adalah kehendak Chu Xingyun, dan mereka tidak boleh melanggarnya. Love House dan Wuxia orang-orang Chu Xingyun, bahkan Lailak dan Ding Ning tidak dapat sepenuhnya diterima oleh mereka, tetapi sebaliknya, ini sudah kandidat terbaik. Melihat betapa sulitnya untuk semua orang, Lailak dan Ding Ning sama-sama dirugikan. Mereka tidak dapat menahannya, mereka melihat belatung menjijikkan dan mencium bau menyengat, mereka tidak ingin muntah, tetapi reaksi fisik mereka tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran. Melihat Chu Xingyun dengan bersalah, saudari Lailak sangat jelas. Awalnya, aliansi Nanming ini disiapkan oleh Chu Xingyun untuk mereka berdua. Chu Xingyun memberitahu mereka jauh sebelum mereka memasuki pintu. Bagaimanapun, apapun yang mereka lihat, mereka harus menahan diri dan mengendalikan diri. Tapi mereka membiarkan Chu Xingyun kecewa, gagal mengendalikan diri, dan hampir meludah di tempat. Meskipun pada akhirnya, mereka tidak muntah di tempat, tetapi makna menjijikkan telah terungkap. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Mereka membenci belatung, baunya busuk, dan mereka bukan orang-orang itu.
Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang, dan pemimpin tidak perlu memikirkannya, bahkan wakil pemimpin melihat wajah Chu Xingyun, dan enggan menerimanya. Jika tidak ada yang bisa mengambil alih, apalagi wakil pemimpin, dengan bakat dan bakat saudara perempuan mereka, saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan aliansi Nanming. Lihatlah yang lain, semuanya adalah tanda plum emas 9 kelopak, tetapi saudara perempuan mereka plum 6 kelopak abu-abu hitam, jaraknya terlalu besar. Melihat keluhan Suster Lilac, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus memperbaikinya. Bahkan jika mudah untuk melakukan kesalahan, ia harus mengambil risiko. Setelah memikirkannya, Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Lilac dan Ding Ning sama-sama saudara perempuanku. Meskipun mereka tidak pro, perasaan di antara kami lebih dekat daripada saudara perempuan itu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, mungkin, ketika mereka melihat Anda sekarang, mereka tidak melakukan dengan baik, mengecewakan Anda, dan bahkan menjijikkan mereka, tetapi pikirkan tentang hal itu dengan hati-hati. Pada kenyataannya, itu hanya karena mereka terlalu banyak untuk menyembunyikan diri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang mengerutkan kening, meskipun Chu Xingyun menyelamatkan mereka, tetapi jujur, secara naluriah, di hadapan orang-orang yang membenci diri sendiri, secara naluriah merasa jijik. Tapi setelah melihat Lilac yang bersalah dan Ding Ning, jelaslah, bunga para suster benar-benar tidak bersalah dan baik hati. Apa yang mereka pikirkan ada di wajah mereka, dan mereka bisa dilihat sekilas. Meskipun di permukaan orang-orang yang hadir, usia dan ungu, dan Ding Ning, serupa. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana orang-orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Nangong Junji dapat berusia 17 atau 18 tahun. Bahkan Nangong Junji menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk mencapai kekuatannya saat ini. Sebaliknya, mengapa mereka membandingkan dengan Nangong Junji? Sebenarnya, ratusan jenius yang hadir pada dasarnya berusia sekitar 200 tahun, itu akan lebih dari cukup untuk menjadi leluhur Lilac dan Ding Ning dalam hal senioritas. Melihat semua orang memikirkannya, Chu Xingyun menghela nafas sedikit lega, jika itu benar-benar sekelompok anak muda, banyak hal akan sulit untuk dikatakan dengan jelas, saudari Lilac tidak bisa dicuci sama sekali. Karena mereka semua adalah rubah tua dan gorengan tua, maka banyak kata yang bisa diucapkan dengan lugas. Ketika memikirkannya, Chu Xingyun tersenyum getir, sejujurnya, aku jijik melihatmu pada pandangan pertama, dan aku juga ingin muntah tapi... Lagi pula aku adalah Master Nirwana, aku memiliki kemampuan mengendalikan diri yang kuat, jadi aku tidak jelek di tempat. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, jangan salah paham, jijikanku bukan tingkah laku dan kepribadianmu, tetapi keadaanmu saat itu. Pikirkan itu sendiri. Bukankah itu sifat manusia? Menunduk dengan canggung, meskipun sedikit tidak bahagia, tetapi semua orang bukan lagi anak-anak, hanya sedikit berpikir, memaafkan Sister Lilac. Adapun Chu Xingyun, mereka tidak pernah berani menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, semua orang dewasa, sehingga mereka masih bisa mendengarnya. Kalau dipikir-pikir, siapa yang tidak jijik saat melihatnya? Bahkan jika mereka memikirkannya, mereka ingin muntah. Hanya saja ketika mereka menderita sakit dan putus asa, mereka tidak punya waktu untuk mengatasinya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, Lilac dan Ding Ning salah. Mereka salah. Mereka terlalu polos dan terus terang, dan mereka tidak akan menyembunyikan diri. Karena alasan ini, sebagai saudara mereka, saya bersedia meminta maaf kepada Anda untuknya. Jangan tidak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang segera menggelengkan kepala dan melambaikan tangan. Chu Xingyun meminta maaf kepada mereka, bagaimana bisa tahan? Chu Xingyun menyelamatkan tidak hanya nyawa mereka, tetapi juga keluarga mereka, kerabat dan teman-teman mereka. Selain itu, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning hanyalah dua gadis yang tidak bersalah dan baik. Meskipun mentalitas mereka terlalu dangkal, terlalu polos dan baik, mereka masih tidak bisa mengendalikan emosi dan perasaan mereka dengan baik, tetapi bukankah kelebihan ini? Semua orang adalah lelaki, mengapa kita harus mengambil kekurangan dari kedua gadis itu? Melihat hati semua orang yang malu, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, sejujurnya, waktuku terbatas, tidak mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengelola Uni Nanming. Selama pembicaraan, Chu Xingyun mengundang Lilac dan Ding Ning ke samping dan melanjutkan sambil tersenyum, meskipun dua adik perempuan saya tidak terlalu licik, apakah ini sebenarnya tidak benar? Aliansi Nanming bukan aliansi individu atau aliansi Chu Xingyun, tapi itu semua orang Nanming dan aliansi besar saling membantu. Dia mencerminkan kehendak semua orang Nanming. Karena itu, Lilac dan Ding Ning tidak punya niat. Ini sebenarnya bukan kerugian, tetapi yang terbesar, bahkan keuntungan yang sangat diperlukan. Uni Nanming adalah aliansi orang-orang Nanming dan melindungi kepentingan orang-orang Nanming. Oleh karena itu, di aliansi Nanming, tidak ada yang harus bertanggung jawab. Orang-orang Nanming harus diputuskan bersama oleh orang-orang Nanming. Adik bunga Lilac dan Ding Ning tidak membutuhkan usaha apapun, mereka hanya perlu melakukan pekerjaan mereka dengan setia, itu sudah cukup.
Di antara mereka, Ding Ning, Perdana Menteri Uni Nanming, bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan Uni Nanming. Lailak bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pertemuan Uni Nanming, merekam dan merangkum semua proposal dan keputusan. Tidak perlu merencanakan atau merencanakan, selama Anda setia pada tugas Anda dan melakukan bagian Anda dengan baik. Dari dua saudara perempuan, Ding Ning yang bertanggung jawab atas urusan internal aliansi. Dan Lailak adalah wakil dari aliansi. Untuk memfasilitasi manajemen, dalam hal urusan internal, 9 anggota tetap dipilih untuk membantu Ding Ning dalam mengembangkan dan membangun Uni Nanming. Dalam hal urusan luar negeri, 9 direktur reguler juga dipilih untuk membantu Lailak dan memutuskan semua strategi asing. 80 orang yang tersisa memilih 81 orang, mengambil alih ke 81 pita matahari yang menyala-nyala, dan meletakkan 99 formasi matahari yang menyala-nyala untuk membentuk Legiun Api. Flame Corps bertanggung jawab untuk menjaga secara internal dan eksternal untuk penebangan, dan merupakan tulang punggung dari Nanming Alliance. Setelah pembagian kerja yang ketat, setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas, dan posisi Sister Lailak sebagai wakil pemimpin sepenuhnya diselesaikan. Meskipun Sister Lailak tidak dapat benar-benar mengambil alih kekuasaan dalam waktu singkat, Chu Xingyun tidak dapat membantu mereka, semua hanya dapat mengandalkan mereka untuk bekerja keras untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, meskipun Chu Xingyun tidak terlibat dalam hal-hal tertentu, selama dia berdiri, tidak akan ada suara kedua dalam seluruh aliansi Nanming. Dalam Uni Nanming, semua orang berutang budi pada Chu Xingyun, jadi, di dalam Uni Nanming, Chu Xingyun memiliki kekuatan dan prestise dalam satu kata. Pada waktu berikutnya, aliansi Nanming berkembang pesat dengan cepat mendominasi seluruh Akademi Nanming, dan menyerap banyak kejeniusan untuk bergabung dengan aliansi Nanming. Sister Lailak juga tidak punya waktu untuk berpegang teguh pada Chu Xingyun, mengubur dirinya sendiri dalam urusan aliansi setiap hari, sibuk-sibuk. Namun, kesibukan semacam ini hanya akan membuat Lailak dan Ding Ning bahagia, tetapi itu tidak akan membuat mereka merasa sakit. Lagi pula, aliansi dengan telapak tangan yang kejam itu dulunya mereka berani untuk tidak memikirkannya. Belum lagi aliansi Nanming yang terus berubah, di sisi lain. Chu Xingyun menerima undangan Huaiyan untuk pergi ke perbendaharaan keluarga Nangong untuk berbagi hasil kemenangan. Setelah selang setengah tahun, dengan bantuan Bai Bing, melalui menara Linglong yang mengendalikan jantung, dan melalui 36 penatua di rumah tetua, Nangong Huaiyan sepenuhnya mengambil keluarga Nangong di tangan mereka. Sekarang, Nangong Huaiyan tidak hanya memonopoli kekuatan, tetapi juga memonopoli rumah harta keluarga Nangong, jadi, saatnya untuk mulai mempertaruhkan. Belum lagi Nangong Huaiyan telah jatuh cinta pada Chu Xingyun, dan bahkan ingin mengambil Chu Xingyun dari tangan Sui Liuxiang. Bahkan tanpa ide-ide ini, Huaiyan harus kembali ke Chu Xingyun. Anda harus tahu bahwa jika Chu Xingyun tidak membantu, Nangong Huaiyan tidak hanya akan bisa membalas dendam ibunya, tetapi dia sudah terpaksa menikahi Nangong Junji. Dengan bantuan Chu Xingyun, Nangong Junji terbunuh, Sima Feifan dihancurkan, dan kendali mutlak keluarga Nangong diperoleh. Karena itu, sangat mustahil untuk tidak memberikan pengembalian yang cukup. Meskipun sebab dan akibat tidak dapat dilihat atau disentuh, tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan kaisar. Yang disebut penghargaan kinerja berjasa, duduk di tanah untuk membagi barang-barang curian, karena telah dibayar itu harus dihargai. Jika tidak, karena Chu Xingyun dapat memberikan segalanya, dia bisa langsung membuat apa-apa. Selain itu, dari sudut pandang lain, sebagai budak Chu Xingyun, seorang budak mertua, Huaiyan juga tidak memiliki apa-apa. Bahkan dia sendiri milik Chu Xingyun, belum lagi hal-hal luar ini. Di bawah kepemimpinan Nangong Huaiyan, Chu Xingyun dan Bai Bing memasuki rumah harta di area terlarang keluarga Nangong. Begitu mereka memasuki harta karun, mata ketiga orang itu berkilau oleh cahaya yang melonjak. Melihat sekeliling, semua jenis harta ditumpuk seperti gunung, terutama Lingxi, yang baris demi baris spektakuler. Awalnya, di Nangong Huaiyan ingin datang, dihadapkan dengan begitu banyak uang, Chu Xingyun dan Bai Bing pasti akan terkejut dan terpana. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa, di bawah tatapan Huaiyan, Chu Xingyun dan Bai Bing tidak hanya tidak terkejut, tetapi juga mencibir. Melihat kedua orang ini tanpa daya, Huaiyan benar-benar tidak berdaya. Apa maksud Anda, kira kita memiliki lebih sedikit uang dalam keluarga Nangong? Tapi, batu roh di sini adalah semua batu roh bermutu tinggi, dan nilai totalnya tinggi, aku takut tidak akan ada triliunan. Sebenarnya, ini adalah masalah penglihatan. Jika Nangong Huaiyan juga melihat balai iblis, batu roh yang mengisi seluruh ngarai dan menumpuk pegunungan dan lembah haruslah ungkapan ini. Saya melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, di mata Chu Xingyun, batu roh ini, meskipun lebih berharga, sebenarnya mirip dengan kerikil. Saya ingin sebanyak yang saya inginkan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, mengapa keluarga Nangong yang agung, adalah bayi ini. Menghadapi penghinaan Chu Xingyun, Nangong Huaiyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak keberatan penghinaan Chu Xingyun untuknya, tapi dia tidak bisa mempermalukan leluhurnya, kau tahu.
Nangong Huayan, tetapi keturunan Kaisar Tianyi, bagaimana keluarga Nangong bisa dipandang rendah? Dengan kepala yang bangga, Nangong Huayan berkata uang atau sesuatu hanya dapat mewakili kemampuan bisnis. Sebagai salah satu dari 5 keluarga besar, warisan sejati kita adalah tentara kekaisaran. Dengan kilatan cahaya di kedua mata, Chu Xingyun berkata dengan penuh minat, apakah prajurit kaisar? Lalu aku ingin melihatnya. Mengangguk-angguk kepalanya, Nangong Huayan juga tahu bahwa menunggu uang dan perhiasan yang menganggur, saya khawatir tidak mungkin mengesankan Chu Xingyun. Pavilion Kekaisaran. Berjalan melalui jalan, segera, sekelompok 3 orang tiba di depan arai teleportasi jauh di dalam rumah harta. Perlahan-lahan menggigit jari Anda dan meneteskan darah Anda sendiri pada kristal di 6 sudut arai teleportasi. Pada saat berikutnya, cahaya menyala melintas, seluruh arai teleportasi diaktifkan. Berbalik dengan mata yang cerah, Nangong Huayan dengan bangga berkata, ayo pergi, mari kita pergi ke leluhur saya, yang dibangun oleh Kaisar Tianyi Kaisar Bingge. Lampu merah menyala, Chu Xingyun, Bai Bing, dan Nangong Huayan muncul di tempat paling rahasia keluarga Nangong, Pavilion Kekaisaran. Pavilion Imperial Bing didirikan oleh reinkarnasi Kaisar Tiandi dan Kaisar Tianyi lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan mewakili warisan keluarga Nangong. Sebagai 5 keluarga besar, warisan terbesar bukanlah harta emas dan perak, atau batu akik mutiara, juga bukan tumpukan batu roh. Sebenarnya, yang benar-benar mewujudkan warisan keluarga adalah bahwa ini tidak banyak, tetapi mereka memainkan peran vital, tentara kekaisaran yang kuat. Begitu dia memasuki Pavilion Bing Imperial, 3 orang Chu Xingyun berkilauan oleh cahaya yang luas. Jika Anda melihat lebih dekat, ada lebih dari 3.000 platform di Pavilion Kekaisaran yang besar. Setiap platform menampilkan satu atau beberapa prajurit imperial yang brilian. Melihat Chu Xingyun dan Bai Bing dengan terkejut, Nangong Huayan berkata, bagaimana? Disinilah keluarga Nangong kita. Ada ribuan senjata, ribuan baju besi, dan ribuan perhiasan, dan 5 atau 600 tentara kekaisaran lain-lain. Diangguk dengan kekaguman, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berseru bahwa Kaisar Tianyi pantas menjadi generasi kaisar, dengan lebih dari 3.000 tentara kekaisaran di tangannya, yang menakutkan. Awalnya, menurut rumor kota, hanya ada beberapa ribu tentara di dunia. Tetapi karena tingkat kontak Chu Xingyun semakin tinggi, pernyataan ini juga berubah, dari ribuan menjadi puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu. Namun, ketika Chu Xingyun memasuki Pavilion Kaisar-Kaisar Reinkarnasi, dan melihat lebih dari 3.000 tentara kekaisaran dengan matanya sendiri, kepercayaan ini segera terguncang. Prajurit kaisar hanyalah senjata prajurit kaisar, mereka dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan Kaisar Zun, dan belum tentu ada batasan jumlahnya. Selama Anda seorang kaisar, Anda dapat menyesuaikan seorang prajurit kaisar untuk diri Anda sendiri. Ini tidak sulit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tentara kaisar kuat atau lemah, tetapi tidak yang lain. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, sedini Rana Yin Yang, dengan ribuan tahun pengetahuan dan pengalaman, ia memperhalus artefak kaisar untuk Mo Wanggong dan Wu Jingsui. Sebaliknya, bagi para kaisar yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, seberapa sulitkah untuk memperbaiki tentara kekaisaran? Dari posisi dan level yang berbeda, melihat dunia ini, penampilan dunia ini akan terus berubah. Ketika ketinggian mencapai level Chu Xingyun saat ini, wajah sebenarnya dari dunia secara bertahap akan muncul. Tentara kekaisaran tidak jarang, yang langka adalah tentara kekaisaran bawaan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa setiap bagian dari tentara kekaisaran mengkonsumsi banyak bahan alami, dan masing-masing bagian bernilai tinggi. Oleh karena itu, tentara kekaisaran adalah latar belakang yang benar, simbol kekayaan yang sebenarnya. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, oke, mari kita menyebar, dan pilih beberapa potong tentara kaisar untuk sisi Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan dan Bai Bing mengangguk dengan gembira, dan bubar, dan mulai memilih dengan hati-hati di antara lebih dari 3.000 tentara kekaisaran. Prajurit kaisar memandang mereka satu persatu, dan berbagai prajurit kekaisaran dengan bentuk aneh memesona. Di sebelah peron di bawah setiap prajurit kekaisaran, ada sebuah monumen batu, yang ringkas dan singkat memperkenalkan fungsi dan karakteristik prajurit kekaisaran ini, dan kerumunan yang cocok. Sepanjang jalan, semua tentara kekaisaran seperti senjata prajurit kekaisaran seperti baju besi, dan Chu Xingyun lewat dan tidak peduli sama sekali. Ada lubang hitam kaisar bawaan yang kuat di tangan, senjata tingkat kaisar manapun, bagi Chu Xingyun, tidak ada artinya. Hal yang sama berlaku untuk baju besi. Dengan tubuh flamboyan Tianyu di dalamnya, semua baju besi bisa diabaikan. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya, Tianyu Nisang adalah baju besi portabel Kaisar Tianyi. Jika bukan yang terbaik, mengapa Kaisar Tianyi membawanya bersama Anda? Dengan menghilangkan 2 item utama senjata dan baju besi, Chu Xingyun tidak perlu menelusuri seluruh pavilion kekaisaran, area senjata, dan area baju besi. Berikutnya adalah area perhiasan yang terdiri dari ribuan potong. Chu Xingyun tidak pernah membutuhkan hal-hal seperti kaisar seperti gelang, cincin, anting-anting, dan kalung.
Chu Xingyun tidak pernah menggunakannya. Masalah tentara kekaisaran belum tentu semakin banyak semakin baik, semakin sedikit esensinya. Ini benar-benar berfungsi dengan baik, 2 atau 3 potong tentara kekaisaran sudah cukup, terlalu banyak tentara kekaisaran hanya akan berantakan dan kacau, membuat sistem pertempuran benar-benar kacau. Keempat Kaisar Agung, mereka hanya membawa 2 atau 3 potong tentara kekaisaran, biasanya senjata, baju perang, ditambah seorang prajurit kekaisaran pembantu, itu sudah cukup. Seperti 5 tuan besar, peralatan satu-satunya Cao Bao dari 6 tentara kekaisaran tidak pernah bisa sekuat ini. Contoh lain adalah Kaisar Tianyi, Kaisar Xuanming dan Kaisar Baihu dari Kaisar Tiga Kaisar. Masalah yang disebut tidak lebih dari 3. Ketika tentara kekaisaran melebihi 3, itu hanya akan menjadi beban. Benar-benar menguasai 3 tentara kekaisaran, perlu ribuan tahun untuk berkenalan, mencari tahu, dan beradaptasi. Jika ada terlalu banyak tentara kekaisaran, mereka hanya akan dapat berkomunikasi dan menjadi longgar. Situasi seperti itu tidak dapat dimainkan melawan tuan yang sebenarnya sama sekali. Bagi seorang master sejati, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak tertarik pada ribuan ornamen ini. Namun, meskipun Chu Xingyun sendiri tidak tertarik, tetapi melihat perhiasan yang mempesona dan indah, Chu Xingyun memikirkan Sui Liuxiang untuk pertama kalinya. Untuk waktu yang lama, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang telah berkumpul bersama dan jarang membeli pakaian dan perhiasannya. Jelas, dia bukan suami yang berkualitas. Meskipun ada batu giok dan batu giok di dunia jurang, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki harta ini menjadi tentara kekaisaran. Dengan status dan status Sui Liuxiang saat ini, bahkan perhiasan santai, bahkan jika itu berharga, bagaimana bisa mendapatkan matanya? Namun, perhiasan di sini berbeda, tidak hanya bahannya yang mewah, pengerjaannya sangat indah, tetapi semua potongannya adalah prajurit kekaisaran. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menghabiskan 3 jam penuh, dan kemudian dia menemukan satu set perhiasan dengan kepuasan, yaitu, cincin, gelang, anting-anting, kalung, jepit rambut. Set perhiasan 5 potong memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 potong. Total 5 potong perhiasan dan 8 aksesori kecil. Di antaranya, cincin, gelang, anting, ada 2 set. Setelah mengenakan semuanya, di bawah rantai 8 tentara kekaisaran, mereka dapat diringkas menjadi perisai berhantu yang dapat menahan semua sistem jiwa dan mantra sistem spiritual, dan kebal terhadap semua efek kontrol. Melihat set perhiasan berwarna-warni ini, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan aroma air. Sekali dia memakai perhiasan ini, betapa indahnya seharusnya. Tidak hanya itu terlihat cantik, tetapi yang paling penting adalah bahwa set perhiasan yang terkondensasi keluar dari perisai benar-benar cocok untuk aroma air. Saat ini, pertahanan, kontrol, dan serangan Sui Liuxiang sangat arogan, satu-satunya hal yang buruk adalah pertahanan terhadap mantra roh dan jiwa, dan perlawanan terhadap kemampuan sistem kontrol. Dengan set perhiasan ini, Sui Liuxiang tidak hanya akan mendandani dirinya dengan indah, tetapi juga menebus kekurangan terbesarnya, dan tidak ada jejak cacat. Setelah menerima set perhiasan ini dengan puas, Chu Xingyun berbalik dan meninggalkan area perhiasan. Setelah meninggalkan sini sebentar, Chu Xingyun akan bergegas melihat Sui Liuxiang dan memberikan set perhiasan ini padanya. Pikirkan tentang hal ini, saya belum melihatnya sejak pesta ulang tahun terakhir dari pesta ulang tahun Sui Liuxiang. Dalam hati saya benar-benar ingin melihatnya. Namun, Chu Xingyun juga tahu bahwa Sui Liuxiang tidak ingin melihat dirinya sendiri, jadi, bahkan jika dia merindukan hatinya, itu tidak baik untuk mengganggunya di masa lalu. Setelah area senjata, area baju besi, dan area perhiasan semua dikecualikan, berikutnya, hanya area kerajaan lain-lain yang tersisa. Ada banyak jenis tentara kekaisaran di daerah ini, dan fungsinya juga beragam. Dapat dikatakan bahwa selain senjata, baju besi, perhiasan, semua tentara kekaisaran ditampilkan di sini. Di Miscellaneous Imperial Soldiers Area, hanya ada 5 atau 600 tentara kekaisaran dipajang. Mereka hanya berbelok dengan tergesa-gesa, dan Chu Xingyun tampak hampir sama. Ada banyak jenis tentara lain-lain, tetapi hanya ada satu hal yang dapat menarik perhatian Chu Xingyun. Tepatnya, itu adalah set. Berdiri di depan set tentara kekaisaran ini, Chu Xingyun membeku untuk waktu yang lama dan tidak bisa mempercayai matanya. Himpunan tentara kekaisaran ini dibagi menjadi 365 bagian, dan setiap bagian sebenarnya adalah bagian dari tentara kekaisaran. Serangkaian prajurit kekaisaran ini, bernama Dazu Tianxing Fire Banner, seluruhnya terdiri dari 365 spanduk Starfire, dan masing-masing dari mereka adalah Imperial Soldier, yang menakutkan. Anda tahu, Chu Xingyun memperbaiki satu set 991 tembakan dari sengatan matahari, yang sudah luar biasa, tetapi pada kenyataannya, setiap tembakan hanyalah senjata kerajaan. Kekuatan macam apa yang akan terbentuk oleh 365 kekaisaran? Melihat dengan hati-hati pada tablet batu di sebelahnya, Chu Xingyun akhirnya mengangguk dengan jelas. Minggu ini, spanduk api Tianxing dibuat oleh Di Tianyi sendiri. Ada total 365 buah, yang semuanya adalah tentara kekaisaran.
Awalnya, set tentara kekaisaran ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai harta klan Nangong, tapi jelas Ditianyi juga salah perhitungan. Meskipun perangkat Zutian Xinghuoqi ini sangat kuat, persyaratan untuk talenta terlalu tinggi. Anda harus memiliki talenta api kelas 9 untuk mendesak dan mengendalikan perangkat Zutian Xinghuoqi ini. Melihat seluruh dunia Qian Kun, tidak sulit untuk mengumpulkan 365 prajurit dari talent api kelas 9, tetapi tidak mungkin untuk spesifik pada keluarga. Tentu saja, dapat dikatakan bahwa Kaisar Tianyi tidak melakukan kesalahan perhitungan. Selama waktunya cukup lama, cepat atau lambat, keluarga Nangong akan mengumpulkan 365 anak-anak dari talenta api tingkat 9, tetapi jelas, dalam waktu singkat, itu tidak mungkin. Mulai sekarang, para penatua dari sidang ke-36 semuanya memiliki bakat api kelas 9, dan Nangong Huayan juga bakat api tingkat 9. Ditambah dengan guru dan guru lain di generasi yang lebih muda, talenta api kelas 9 dari keluarga Nangong tidak lebih dari 50 orang, dan jaraknya adalah 365 orang. Kesenjangannya terlalu besar. Setelah merenung sedikit, Chu Xingyun mengangkat tangannya untuk mengumpulkan set tentara kekaisaran ini. Bayi seperti itu tidak boleh menganggur di sini. Sekarang umat manusia berada dalam bahaya seperti itu, tetapi ada jejak kekuatan yang harus diberikan, dan itu tidak dapat disia-siakan. Ketika keluarga Nangong memiliki cukup 365, dan bakat api peringkat 9, manusia mungkin telah punah. Setelah menerima spanduk api Zutian Star, Chu Xingyun terus berkeliaran di area prajurit kekaisaran lain-lain, tetapi ia tidak menemukan bayi yang tertarik. Awalnya, Chu Xingyun bisa berbalik dan pergi dengan puas, tetapi dia mendongak dan melihat Bai Bing dan Nangong Huayan, melihat ke sini dengan bahagia, dan melihat ke sana tampaknya tidak ingin pergi. Menggelengkan kepalanya, dengan pengalaman Chu Xingyun, pada kesempatan seperti itu, kedua gadis ini tidak akan pergi tanpa berbalik selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang terjadi, Chu Xingyun harus terus berkeliaran, dan dengan hati-hati melihat setiap bayi dalam tentara kekaisaran lain-lain. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan aku tidak tahu berapa lama berlalu. Akhirnya, alis Chu Xingyun terkunci, dan dia berhenti di depan seorang prajurit kekaisaran yang rusak. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah lonceng kuno seukuran kepalan tangan orang dewasa. Jam kuno ini sudah rusak, dan permukaan tubuh jam ditutupi dengan retakan dari semua ukuran. Dari lubang berlubang, pola matahari, bulan dan bintang-bintang, air, angin, dan energi dari 4 sistem mengelilingi jam yang rusak. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah bahwa retakan pada tubuh jam terus-menerus memancarkan aliran cahaya warna-warni. Mereka yang dapat memancarkan cahaya warna-warni biasanya set lengkap tentara kekaisaran. Misalnya, 5 potong perhiasan yang baru saja dipilih Chu Xingyun untuk aliran air dupa memancarkan cahaya warna-warni. Tapi sepasukan tentara kekaisaran, yang memancarkan kejayaan warna-warni, terlalu jarang, mungkinkah prajurit kekaisaran ini terbuat dari meteorit berwarna-warni? Jika ini benar-benar terjadi, maka Chu Xingyun dapat sepenuhnya melelehkan prajurit kekaisaran ini, dan menggunakan emas berwarna-warni untuk menyempurnakan pedang, dan mempromosikan pedang ke prajurit kekaisaran. Namun, tidak mudah untuk mencium tentara kekaisaran. Paling tidak, keadaan Chu Xingyun saat ini tidak pernah dapat dicapai. Memikirkannya, Chu Xingyun mengambil jam tua yang rusak, menenggelamkan pikirannya ke dalamnya, dan dengan hati-hati menyelidikinya. Jelas tidak ada spiritualitas di prajurit kekaisaran ini, artinya, prajurit kekaisaran ini telah benar-benar rusak. Melihat lonceng kuno ini sangat rusak sehingga tidak lagi menjadi prajurit kekaisaran, tetapi haruslah tetap menjadi sisa-sisa prajurit kekaisaran. Jika spiritualitas prajurit kekaisaran masih ada, seperti pedang terbuka Chu Xingyun tidak dapat melelehkannya dan melemparkan prajurit kekaisaran lain. Namun, jam tua yang rusak ini benar-benar rusak, dan telah dihancurkan sepenuhnya, sehingga terlalu mudah untuk dicium. Ada bidang pemurnian smel hitam, dan semuanya tidak menjadi masalah. Setelah bermain sebentar, Chu Xingyun menatap monumen batu yang berdiri di sampingnya. Lonceng kuno ini ditemukan oleh Ditianyi di jurang yang dalam, sudah sangat rusak pada saat itu, dan tidak ada spiritualitas sama sekali. Seperti pemikiran Chu Xingyun saat ini, meskipun tentara kekaisaran ini hampir hancur, bahan dari jam kuno ini tidak bisa dihindari dari cahaya warna-warni yang dipancarkan olehnya, sehingga dibawa kembali dan ditampilkan di kaisar di dalam barak. Awalnya dimaksudkan bahwa setelah peleburan, digunakan untuk melemparkan tentara kekaisaran lain, tetapi bahan yang begitu bagus, tentara kekaisaran biasa benar-benar tidak cocok untuk digunakan, jadi mereka tetap tinggal di sini. Menempatkan lonceng kuno yang rusak ke dalam pelukannya, Chu Xingyun meninggalkan area tentara kekaisaran yang lain-lain dengan puas. Setiap bayi di sini telah dilihat olehnya, dan dia tidak perlu melihatnya lagi. Setelah melihat Bai Bing dan Nangong Huayan, kedua gadis ini, satu di area baju besi dan yang lainnya di area perhiasan, dengan senang hati memilih. Dalam waktu singkat, mereka jelas tidak punya niat untuk pergi. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju area senjata. Meskipun Chu Xingyun tidak memiliki kebutuhan untuk dirinya sendiri, tetapi teman-temannya, masih ada orang yang kidal.
Hari ini, Yu Zai memiliki sepasang pedang berapi-api, Jun Wuyu memiliki pedang Huangquan, Huanyu memiliki cakar biru, Guman memiliki pedang langit dan baju besi emas, dan Bai Bing sekarang ada di sini. Yun Duo terganggu. Tapi Bu Fan dan Ye Ling masih dengan tangan kosong. Meskipun mereka mengambil beberapa tentara kekaisaran di pelelangan Golden Phoenix, mereka hanya dapat digunakan, tetapi mereka tidak cocok. Setiap prajurit kekaisaran memiliki fase, semakin dekat fase satu sama lain, semakin kuat tentara kekaisaran. Untuk alasan yang sama, semakin dekat satu sama lain, semakin besar peningkatan tentara kekaisaran terhadap para prajurit. Ambil Xinghuang Bai City sebagai contoh. Sebenarnya, Huanong Yue juga bisa digunakan, tetapi kesamaan rohaninya tidak sejalan dengan Xinghuang Bai City. Prajurit kekaisaran yang sama, di tangan Sima Pian, dia dapat menggunakan kekuatan rohaninya untuk memperkuat dan meningkatkan aprikot dan City Group kuning. Dengan bertambahnya satu sama lain, kekuatan tentara kekaisaran dapat diberikan hingga 200%. 200% ini bukan kata sifat yang dilebih-lebihkan, tetapi merupakan penjumlah yang tepat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.